Nak, Mama mau pergi dulu. Jangan lupa itu PR dikerjain. Nanti mama pulang PR-nya udah beres ya. Belajar juga buat ujian minggu depan. Jangan main HP aja. Gini aja makan mama udah siapin makanan. Nanti dimakannya. Kalau udah selesai, beresin lagi yang meja makannya. Terus clean kotornya cuci. Pintu rumah jangan lupa dikunci. Kalau ada orang yang kenal, jangan dibukain. Nanti sore jangan lupa mandi. Baju kotornya simpen di keranjang baju. Mama janji pulangnya bawa pisang goreng kesukaan kamu. Kalau ada perlu, langsung telepon mama ya. Pak Haris, hari ini kita akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus dan pesannya sebelum dia naik ke surga itu. Tapi kita akan ditemani juga oleh Lause Daniel. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Mana ya? Halo, Lause. Lause. Sorry, telat datangnya. Emangnya dari mana gitu Lause? Ya tadi nunggu isi dulu. Kan mau pergi biasa harus ninggalin ya apa-apa pesan-pesan lah buat anak-anak supaya dikerjain. Iya Lause bener. Biasanya ibu-ibu itu kan suka ninggalin pesan kan kalau mereka mau pergi. Iya. Nah terus anak-anak pasti itu denger tuh pesannya. Iya. Karena sebelum ibu-ibu itu berangkat gitu. Iya. Memang pesan terakhir itu biasanya pesan yang paling penting. Sama seperti ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia juga memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Yuk kita bahas ya. Pertama, kita akan melihat bersama-sama Tuhan Yesus itu berjanji untuk memberikan Roh Kudus. Ya. Sebelum dia disalibkan, sebelum dia kemudian bangkit dan naik ke surga, dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus untuk menyertai akan murid-muridnya. Menyertai di dalam arti supaya murid-muridnya tetap belajar tentang kebenaran firman. Terus kemudian di sana Roh Kudus juga akan memimpin supaya anak-anak Tuhan itu bisa terus belajar taat, hidup dalam kekudusan, sampai akhirnya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus juga dijanjikan datang untuk supaya ketika anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan, ada yang namanya penghiburan, ada yang namanya kekuatan, ya, ada yang namanya pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus karena Roh Kudus adalah Allah. Wah, berarti Yesus selain juru selamat untuk jiwa kita, dia juga memperhatikan kehidupan kita di dunia Iya, loh. betul. Lause. Ya loh, jadi sebenarnya kita nih sebagai anak-anak Allah nggak perlu takut ya Lause ya. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita dan menolong kita di dunia ini. Betul nggak Lause? Betul, tepat sekali. Ya, harus yakin Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ya selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pesan Kristus selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian Yesus menyuruh para pengikutnya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kenapa? Karena Injil, berita kesukaan, itu adalah berita tentang Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib demi menebus dosa setiap kita manusia yang berdosa. Namun dia bangkit untuk memberikan jaminan hidup yang kekal, keselamatan, pemeliharaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Injil itulah satu-satunya jawaban bagi seluruh permasalahan hidup manusia. Kristus itulah satu-satunya jawaban bagi seluruh kehidupan umat manusia. Tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang jawaban-jawaban yang ada di dalam diri manusia, hanya Kristus jawabannya, hanya Injil jawabannya. Berarti memberitakan Injil sebenarnya perintah yang sangat penting ya. Tapi kadang kita suka mengabaikannya. Mungkin Lause karena susah mintakan Injil tuh ya. Betul nggak Lause ya? Ingatlah saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 itu dijelaskan. Memang pemberitaan Injil itu kan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Jadi sebenarnya panggilan itu adalah
bagaimana kita memberitakan Injil mulai dari lingkungan yang terdekat dari kita. Mulai dari rumah sendiri, dari keluarga kita, anak-anak, atau ada anggota keluarga yang belum kenal Kristus. Setelah itu kemudian kita mulai berani memberitakan Injil kepada tetangga, kepada teman-teman, di tempat kerja, di tempat usaha. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita bisa sampai ke ujung bumi, ke seluruh bumi. Seperti itu. Nah itulah kadang itu lebih susah sih memberitakan Injil ke keluarga sendiri. Karena mereka kan tahu ya luar dalamnya kita, jadi tahu kelemahan kita. Iya. Emangnya memberitakan Injil tetangga lebih gampang gitu loh saya. Tetangga saya non Kristen lagi. Garis kelas pula. Nggak berani deh saya. Takut. Harus diakui, memang bisa terjadi seperti itu. Ingat Kisah Rasul 1 ayat 8. Anak-anak Tuhan diberi kuasa melalui Roh Kudus tadi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak usah takut ya di dalam kita memberitakan Injil, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20, dia juga berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman pada waktu kita memberitakan Injil. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita minta pertolongan Roh Kudus, kemudian kita juga ketika mau mengabarkan Injil kepada keluarga, harus juga dimulai dengan perubahan diri kita. Keteladanan hidup kita yang baik, seperti itu yang terjadi. Pernah satu kali ada seorang jemaat yang berkata, "Pak, minta buku tentang Allah Tritunggal karena saya mau mengabarkan Injil kepada paman saya yang sangat pintar. Dia sudah mempelajari begitu banyak kepercayaan dan agama-agama yang ada. Saya takut ditanya soal ini, soal Allah Tritunggal." Saya kasih buku tersebut, lalu kemudian saya mengajak berdoa. Saya menitipkan pesan, jangan lupa untuk terus berdoa. Terus berdoa, minta supaya Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam atau ketika mengabarkan Injil tersebut. Beberapa waktu kemudian pemuda itu datang, jemaat itu kemudian datang lagi dan berkata, "Puji Tuhan, saya bisa mengabarkan Injil kepada paman saya. Dan tidak ada pertanyaan tentang Allah Tritunggal," katanya. Saya sampai berani menantang, "Paman, mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus?" Cuma pada waktu itu paman saya berkata, "Entar, saya mau memikirkannya terlebih dahulu." Nah, di sini kita melihat bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu menolong ketika kita memang berserah kepada pimpinan Roh Kudus pada waktu kita mau mengabarkan Injil. Hasilnya luar biasa ya, di luar ekspektasi yang ada. Tidak ada pertanyaan yang sulit-sulit di dalamnya. Soal bagaimana orang itu mau menerima atau tidak, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi seharusnya kita nggak boleh takut ya. Iya. Cuman masalah mau atau enggak. Iya harus ada kemauan dulu kali ya. Dan jangan lupa doa. Pertolongan Roh Kudus ya Mas ya, untuk menguatkan kita pas mengabarkan Injil. Ya, benar. Dan pesan Yesus yang selanjutnya, atau boleh dikatakan ini adalah janji yang dikatakan oleh malaikat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Ini adalah satu hal yang pasti terjadi dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri di dalamnya, karena kita benar-benar tidak tahu kapan Yesus datang. Ya, kita ada di antara apakah Yesus datang terlebih dahulu atau kita pulang terlebih dahulu. Itu yang terjadi. Tapi yang pasti adalah kita harus mengabarkan Injil sampai Kristus datang kedua kalinya. Wah, keren deh. Kapan nih Tuhan Yesus datang dua kalinya Mas? Kalau yang itu nggak usah ditebak-tebak deh. Jangan ya. Nggak usah. Nggak usah. Hanya Allah Bapa aja yang tahu. Tapi yang penting itu adalah
bagaimana kita bisa menerapkan perintah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama, jangan takut bahwa kita punya Roh Kudus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam dan berada di dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus yang sama itulah yang akan memberikan kekuatan, memberikan kepada kita hikmat, keberanian pada waktu kita mengabarkan Injil, karena itu adalah panggilan amanat agung bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi langsung mari ya kita bersama-sama mengabarkan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita tidak tahu Kristus datang untuk yang kedua kalinya kapan, atau kita terlebih dahulu pulang. Yang pasti lakukanlah perintah Tuhan. Wah, pembahasan hari ini keren ya Lause ya. Iya, seru. Terima kasih Lause untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Ya, selain itu juga terima kasih untuk parents dan Lause-Lause yang sudah join di podcast kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye.